membuat video pembelajaran itu siklus 1 dengan supervisi atau penilai saya, Ibu Hertowati Utagalian. Ibu itu berdiri, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, untuk lebih bersemangat kita untuk belajar, memulai pembelajaran kita. Ayo, buat dulu yel-yelnya. Semangat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Si Dion semangat, semangat, luar biasa, tapi gak semangat. Nah, kita harus semangat ya. Diulangi dulu. Semangat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Kita semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa yang dipimpin oleh si Marcel. Ayo buat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami Tuhan. Hapuslah dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk si Marcel. Nah, kita langsung masuk ke topik aja ya. Hari ini kita belajar tentang menganalisis cerita anak ya. Sekarang buka dulu halaman 44. Udah dibuka semua? Sudah, Bu. Udah semua membuka? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita menganalisis dari cerita ini, ada baiknya Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu kita hari ini yang pertama, siswa mampu menganalisis cerita. Nanti Ibu akan mengasih tahu bagaimana cara kita menganalisis sebuah cerita yang sudah dibuka di halaman 44. Baiklah. Untuk selanjutnya, dengarkan dulu Ibu. Nanti Ibu tanya satu-satu, siapa yang tidak bisa menjawab, Ibu hukum ya. Oke. Nah, di sini kita menganalisis tentang cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra. Dengar ya, apa tadi? Cerita anak merupakan salah satu karya sastra. Ya, lihat itu ya. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita itu ada 6. Yang pertama, tokoh. Tokoh ini diceritakan tentang siapa pemeran di dalam cerita ya. Di dalam cerita ini kan ada pemeran utamanya kan. Nah, itulah yang disebut dengan tokoh. Nah, yang kedua itu latar. Siapa di sini tahu tentang latar? Ada? Enggak ada? Nah, latar itu peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita yang akan kita baca hari ini ya, yang ada di halaman 44. Nah, yang ketiga itu alur cerita. Alur cerita itu rangkaian dari segala peristiwa yang terjadi dan menyambung dan menjadi sebuah cerita. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, yang berikutnya itu tentang tema. Tema itu gagasan utama yang ada di cerita. Dengar ya anak-anak, nanti Ibu tanya satu-satu, harus bisa ya dengarnya. Dengar, Bu. Nah, yang kelima itu sudut pandang. Nah, yang terakhir itu moral. Moral ini siapa yang tahu? Ada yang tahu tentang moral? Moral di sebuah cerita itu ada yang tahu? Tidak. Ada? Tidak. Nah, moral ini yaitu pesan yang disampaikan dari sebuah cerita. Nah, untuk mengetahui unsur-unsur dari cerita anak itu, sekarang buka dulu halaman 44. Udah semua membuka? Sudah, Bu. Nah, di situ ada cerita. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Nah, nanti Ibu tanya dari unsur-unsur cerita tersebut. Nah, dan siapa tadi tokohnya, latarnya, alur ceritanya bagaimana, temanya apa, sudut pandangnya apa, moral atau pesan yang disampaikan dari cerita tersebut apa ya? Bisa kan? Bisa, Bu. Sekarang baca halaman 44, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Oke. Oke. Baik, udah siap dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Nah, udah siap dibaca kan?
Tadi kan udah Ibu jelaskan unsur-unsur cerita, ya kan? Cobalah dulu. Siapa yang bisa mendeskripsikan tokohnya, pesan apa yang dapat dari cerita tersebut? Siapa yang bisa? Oke, si Yohana. Ayo Yohana. Siapa tokohnya? Tokoh dalam cerita siput dan kelinci. Oke, bagus. Baru apa lagi yang kamu ketahui Tonya? Isi dari cerita atau inti dari cerita. Si siput bukan hewan yang lemah. Siput hewan memiliki banyak kelebihan. Baik, banyak memiliki kelebihan, ya kan? Diperhatikan ya teman-temannya. Oke, pesan apa yang dapat dari cerita ini? Coba Yohana, pesan apa yang bisa kau dapat dari cerita ini? Apa pesannya? Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita miliki. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk si Yohana. Jadi yang lain nggak bisa? Belum bisa? Belum bisa? Dijawab lah, belum bisa? Belum bisa kan? Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, di sini kalian dituntut untuk bisa menganalisis cerita dari video tersebut ya. Nah, yang kalian harus siapkan di rumah, yang kalian harus pelajari yaitu tentang unsur-unsur cerita yang sudah Ibu berikan tadi ya. Dengar ya, jangan cuma si Yohana yang bisa menjawab ya. Harus bisa semua kita menganalisis ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Baiklah, terima kasih untuk partisipasi anak-anak semuanya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya tadi kita mau dibuka dengan doa pembuka, ya kan? Sekarang kita doa penutup yang dibawakan oleh si Marcel. Ayo, Marcel. Doa pulang. Ayo. Tuhan, kami sudah selesai belajar Tuhan. Lindungikan Tuhan, berkati kami Tuhan. Hapuslah segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk si Marcel. Sekarang kita sudah bisa pulang. Ingat tugasnya di rumah. Minggu depan kita belajar tentang menganalisis cerita masih ya.